kuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Internal. Sekarang begini, tolong Jarang buka koma gitu ini ya. dulu apa namanya nih? Apokriting. Tolong gini. Ternyata terbukti kan ya. Nah, Yesus berpesan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Tuhan kalau pakai yang begitu agar mengirimkan seorang penolong lain. Iya, karena dia gini, minta kan. Pertanyaan kalau dia perlu minta dijawab berarti itu bukan yang dirinya kan. Nah, disempurnakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus? Adalah betul jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Berarti ada penolong yang datang setelah Yesus. Kamu kenal Makol nggak? Iya kan? Kalau aku tidak Makol pergi, itu yang penolong kemarin itu tuh tidak ada datang. kamu di sini Kalau kan yang gimana? datang Oh, kemudian di adalah Indomie Yesus kalau sendiri, nggak salah. buat apa Yesus pergi? Nggak percaya hadis dia. Sementara yang datang Maunya kepada Al-Quran Yesus aja. Paulus adalah Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ternyata yang datang Yesus juga. Makanya padahal Yesus mengatakan adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Loh, bukan dari Tuhan. Yang datang kepada Paulus harusnya penolong lain. Ini kok yang datang malah Yesus. Sementara Yesus datang kedua kalinya nanti di akhir. Gimana ada. Silakan. Ya, kalau dari ada nanti kasih tahu ya. Dia punya silakan. Kita kan mengimani namanya diskusi. Bro, tanya ya. Kalau di Kristen kan agamanya ajaran kasih, gitu. Dia kan Kalau di Islam apa, bro? Setelah keangkat surga berapa lama dia kan kalau udah kasih itu bang biasa hari-hari gitu bang, bersedekah, zakat, nyantuin yatim, pakai Enggak, bukan itu. Kalau di logonya, motonya di Islam apa? Beritakan buta oleh asistennya, mau tahu? Karena dia pingin menggenapi Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada orang yang buta, maka dia akan berkata, aku tidak dapat membaca. Tapi tidak sesuai dengan ceritanya. Dia pingin kali dia yang disebut kitab termaterai, tapi tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di Yesaya, kitabnya orang Yahudi. Kemudian di dalam Yohanes 16, Bung, ketika roh penghibur itu datang, ketika penolong itu datang, apa yang dikatakan? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Itu sosok yang datang setelah Yesus pergi. Saya ulang. Ketika roh itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dia katakan. Oke, camkan itu. Oke ya. Nah sekarang Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan keyakinan orang bodoh yang ingin bermegah. Sama enggak dengan pengakuan Yesus? Ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan untuk ia sampaikan. Itu makhluk yang datang setelah Yesus. Tapi Paulus yang Anda anggap sebagai manusia yang menggenapi itu mengaku 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan bukan dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin bermegah. Gak nyambung. Berarti yang datang setelah Yesus itu adalah penolong, penghibur lain yang juga masih menerima firman dari Tuhan, dan yang dia berkata-kata bukan dari mulutnya. Apa yang dikatakan itu adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk ia katakan, ia sampaikan. Paulus kagak. Dia mengaku bukan dari firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Tapi ini tidak disampaikan oleh para gembala. Jarang disampaikan. Oke ya? Nah, kedua, untuk mencari indikasinya bahwa Yesus itu bukan utusan Paulus. Paulus itu bukan utusan Yesus. Anda masuk ke dalam Lukas 21. Di data nomor 8-nya dikatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya, pada saat seperti apakah kemudian penyesat itu datang? Yesus menjawab begini, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Ada orang datang memakai nama Yesus dan berkata,
akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti dia. Yesus memerintahkan kepada muridnya, ketika ada orang yang datang kemudian kepadamu, mengaku-ngaku membawa namaku, dan dia mengatakan aku adalah Tuhan, kata Yesus, jangan kamu mengikuti mereka. Adakah murid Yesus ke-11 ini menjadi pengikut Paulus? Tidak. Karena kenapa? Sudah dipesan. Loh, kok bisa kayak gitu Bang Suma? Iya, karena indikasi daripada penyesat yang datang itu adalah menangkap kamu, menganiaya kamu, menyerahkan kamu di rumah ibadat dan di penjara-penjara. Siapa yang melakukan itu terhadap murid Yesus? Siapa? Wah, aku nggak tahu. Pokoknya mereka ditangkap aja habis itu. Siapa pelakunya? Nggak tahu. Siapa Bang Ri? Baik, kalau saudara saya tidak, enggak, saya kasih bukti bahwa pelakunya adalah Paulus. Anda buka di dalam kitab saudara, bagaimana kemudian Paulus menerangkan dengan pedenya dan percaya dirinya. Dia mengatakan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15 nomor 9, dia katakan gini, sorry. Di dalam kisah para rasul 8 nomor 3, diceritakan oleh asistennya, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan Paulus memasuki rumah demi rumah. Dan Paulus menyeret laki-laki dan menyeret perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Siapa? Paulus. Kisah para Rasul 8 nomor 3. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dulu, Paulus. Aku ini Paulus bercerita kepadamu. Sebab kamu dulu mendengarkan tentang aku. Dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membunuh mereka. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah membunuh, menganiaya, menghakimi, menzalimi jemaat Tuhan. Pertanyaan saya ulang lagi setelah saya bocorkan rahasianya. Siapa yang datang sebagai penyesat yang mengaku-ngaku membawa nama Yesus sebagai utusan Yesus, bertemu Yesus di padang gurun di Damsyik, ketika dia ke Damsyik, siapa namanya yang menangkap muridnya, menganiaya muridnya, memenjarakan muridnya, yang Yesus katakan ketika penyesat itu datang, dia akan membawa namaku dan mengatakan akulah dia, kata Yesus, jangan kamu ikuti mereka. Siapa namanya tadi? Yang datang ke Paulus, Yesus juga, kalau menurut pengakuan. Bukan, yang datang menganiaya murid Yesus tadi siapa? Itu sebelum dia bertobat, nanti pas bertobat. Iya betul kan, bagaimana mungkin kemudian dia bisa menyamar seperti domba kalau dia tidak ngaku-ngaku bertobat? Bagaimana mungkin ada orang bisa menyamar dalam satu komunitas kalau dia tidak mengaku sebagai bagian dari mereka? Harus nyamar, bertobat, masuk ke tempat-tempat di tengah-tengah murid Yesus. Tapi habis itu, ini jelas nih, ini. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Paulus membawa nama Yesus nggak kemana-mana? Bawa. Aku utusan Yesus, aku utusan Yesus. Aku mendengarkan bukan dari manusia. Tapi bukan berarti dia menyatakan dianya Yesus, bro. Dia cuma utusan juga dibilang Paulus. Iya, betul. Dia membawa nama Yesus. Paulus itu mana bisa diterima sebagai rasul kalau dia tidak membawa nama Yesus? Pasti dia bawa nama Yesus. Pasti nama Yesus yang dibawa kemana-mana. Aku adalah murid Yesus. Aku adalah utusan Yesus. Yesus yang telah memilih aku. Dia bawa nama Yesus ini. Ini. Kemana-mana suratnya pasti ada nama Yesus di dalamnya. Dari hamba Kristus Yesus yang telah menjadi jemaatnya. Saudara-saudaraku di Kiliki. Akulah Rasul Paulus. Utusan Yesus. Ini bawa nama Yesus kemana-mana nih. Dan dia mengatakan apa? Akulah dia. Yesus mengajarkan Yesus itu Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan konsep akulah dia. Padahal Yesus mengaku akulah dia itu adalah aku utusan Tuhan. Apa buktinya? Dalilnya ada di dalam Yohanes 8:28. Maka Yesus berkata, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Siapa dia?
bahwa aku dia adalah aku yang tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Tuhan kepadaku, Bapa kepadaku. Berarti aku dia adalah aku utusan Tuhan. Tetapi Paulus, akulah dia, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Inilah yang Yesus minta kepada muridnya, waspadailah serigala yang nyamar domba ini. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa yang ngaku-ngaku ketemu Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus? Paulus. Apa kata Yesus tentang Paulus? Gak ada. Masih kurang jelas. Oh, itu apa ya, nggak gitu suka ya untuk ayat setelah Injil utama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, karena itu kan dari Yesus langsung ya. Saudaraku, Yesus mengaku segala firman telah dia sampaikan sebelum terangkat ke langit. Berarti firman yang muncul belakangan, siapa itu? Berarti yang muncul belakangan harus dipertanyakan. Di mana Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Di mana Yesus pernah berfirman kepada Yohanes, penulis Yohanes? Di mana Yesus pernah berfirman kepada Markus, kepada Paulus? Di mana? Layaknya Musa menyampaikan firman kepada Harun. Memang dia sebangsa dan bersama dengan Harun. Layaknya Abraham bersama dengan Ismail dan Ishak. Nah, Yesus di mana dia bersama dengan Paulus? Di mana? Sementara Paulus mengaku, aku dipilih menjadi rasul sejak dalam rahim ibuku. Nah, dia cuma selisih 3 tahun kan antara Yesus dengan Paulus. Artinya ketika dari rahim saja Paulus sudah jadi rasul, sejatinya pada saat Yesus datang, dia mendampingi Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia dampingi karena dia rasul dari sejak lahir. Faktanya kagak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, waspadalah kepada ahli Taurat, ahli kitab. Waspadalah kepada orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Setelah orang bertobat, dia jadikan jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Pertanyaannya, siapa yang menggelari dirinya sebagai ahli Taurat? Orang Farisi yang nyebrang sampai ke Antioquia, nyebrang sampai ke Asia, ya, sampai ke Arab, yang mengajarkan sebuah agama di luar daripada agama Yahudi. Siapa itu? Dan apa nama agamanya? Pengikutnya pasti 2 kali lebih jahat dan pengikutnya pasti orang neraka. Siapa mereka itu? Mereka lah yang dikatakan oleh Yesus, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan. Orang ini komplain, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, siapa ini yang bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Sabala bala bala bala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bala bala bala. Bala bala bala. Apa? Siapa itu? Agama apa itu? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Saatnya berpikir, saatnya pakai logika, saatnya pakai akal, saatnya pakai data. Tinggalkan asumsi, jangan berlogika ria tanpa ada data. Silakan teman-teman dilanjutkan. Di sini sudah hampir maghrib. Sedikit lagi umat Islam yang ada di kota Makassar dan sekitarnya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gores, lanjutin.